Mengejutkan, ancaman kurungan penjara Panji Gumilang naik menjadi lebih dari 50 tahun penjara. Ratusan miliar uang hasil kejahatan Panji pun turut disita polisi. Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyelidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Ya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibukukan. Selanjutnya setelah next week ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Ya. Jadi pulau transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. TPPU atau tindak pidana korupsi memang harus disegerakan. TPPU itu sangat handal untuk bagaimana lacak hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak. Apalagi sekarang kita dihadapkan pada bahwa Al Zaitun tetap harus dipertahankan karena ada pihak ketiga yang jangan sampai dirugikan. Siapa pihak ketiga itu? Adalah anak-anak orang-orang termasuk nama baik alumninya ya, termasuk murid-muridnya, anak didiknya yang harus dilindungi. Ya itu kan tidak mungkin Al Zaitun ditutup begitu saja. Nah, ini kan harus ada langkah-langkah dari negara, apakah itu dari penegakan hukum atau polisi pemerintah, harus ada yang mengampu. Mirisnya nasib Panji Gumilang. Dulunya kaya raya dan dipuja banyak orang, kini harus mendekam di penjara, dan hartanya pun harus disita karena terlibat kasus penipuan dan penggelapan dana yayasan. Panji Gumilang disangkakan dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yakni Undang-Undang Yayasan, pasal penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara, tindak pidana yayasan 5 tahun penjara, tindak pidana korupsi dana bos 20 tahun penjara. Untuk tindak pidana pencucian uang sendiri, Panji juga mendapat ancaman hukuman 20 tahun penjara. Belum lagi kasus penistaan agama, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, yang kini berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jika ditotal, maka ancaman hukuman yang diterima Panji Gumilang berjumlah sekitar 59 tahun kurungan penjara. Tak cukup sampai di situ, penderitaan yang harus dialami Panji Gumilang semakin bertambah, lantaran uang ratusan miliar di rekeningnya harus disita polisi karena diduga kuat uang tersebut berasal dari tindak kejahatan. Dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyelidikan jadi penyidikan. Namun terkait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPKN. Pola transaksi dijelaskan, ya ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya. Ada mingling, itu mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola transaksi tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan pidana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi. Penanganan terhadap kasus PG
di mana terkait dengan laporan polisi tentang ujaran kebencian, kemudian penistaan agama. Saat ini penyidik sudah selesai melaksanakan penyidikan, di mana kita sudah memeriksa 41 saksi, kemudian 18 ahli. Kemudian dengan proses ini kita sudah melaksanakan pemberkasan, dan kami pagi hari ini akan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan, di mana lebih lanjut akan dilaksanakan penelitian oleh JPU kira-kira sejauh mana penyidikan yang sudah kita laksanakan. Kemudian dalam hal ini tentu saja tugas selanjutnya, perkembangan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh kejaksaan. Usai Kejagung menerima pelimpahan berkas dari penyidik Polri, Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, jaksa butuh waktu 14 hari untuk memeriksa berkas perkara untuk menaikkan status menjadi P21 dan siap disidangkan, termasuk pelimpahan tersangka dan juga barang bukti. Penuntut umum ini akan diberikan waktu kurang lebih 14 hari untuk melakukan satu penelitian terhadap persyaratan formil dan material dari berkas perkara. Ya, kalau dalam penelitian ternyata dinyatakan lengkap, maka penyidik akan segera menyerahkan barang bukti dan tersangka. Bareskrim Polri telah resmi meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kurung TPPU dan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang menjerat Panji Gumilang ke penyidikan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan, peningkatan status tersebut dilakukan usai gelar perkara pada Rabu, tanggal 16 Agustus kemarin. Hasil gelar perkara itu disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, ujarnya dalam konferensi pers. Ada 2 berkas perkara yang disepakati untuk naik ke tahap penyidikan. Pertama, kata dia, terkait dugaan TPPU Panji Gumilang dengan tindak pidana asal yayasan dan penggelapan. Sementara berkas perkara kedua, berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana BOS Ponpes Al Zaitun. Bareskrim juga bakal menyita sejumlah rekening milik Panji Gumilang terkait kasus dugaan TPPU dan korupsi dana BOS Ponpes Al Zaitun. Wisnu mengatakan penyitaan tersebut dilakukan menyusul peningkatan status ke tahap penyidikan.